Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan af'aludz dzan, di mana af'aludz dzan di sini termasuk dari fiil-fiil yang dapat memiliki dua maf'ul. Af'aludz dzan pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa fiil-fiil yang terkelompok di dalam af'aludz dzan di sini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, fiil-fiil yang mengandung makna menyangka atau menduga dan terkadang juga mengandung makna yakin. Untuk kelompok yang kedua, ini hanya mengandung makna menduga atau menyangka saja. Yang pertama adalah lafaz ja'ala. Ja'ala ini maknanya sama dengan dhanna yang bermakna menyangka. Jadi hanya menunjukkan makna menyangka saja. Contohnya seperti lafaz waja'alu al-malaikata alladzina hum ibadur rahmani inathan. Waja'alu dan menyangka siapa mereka al-malaikata kepada para malaikat alladzina yang hum adapun mereka malaikat ibadur rahmani ialah hamba-hamba Allah yang maha pengasih inathan kepada perempuan. Dan mereka menduga bahwa malaikat-malaikat yaitu hamba-hamba Allah tersebut adalah perempuan. Kita perhatikan lafaz ja'alu. Dalam susunan ini lafaz ja'alu mengandung makna menyangka, di mana dia muta'addi terhadap dua maf'ul. Maf'ul yang pertama yaitu lafaz al-malaika, sementara maf'ul yang kedua adalah lafaz inathan. Selain makna menyangka, lafaz ja'ala ini juga memiliki beberapa makna yang lain. Namun dalam hal ini, ketika lafaz ja'ala di sini tidak bermakna menyangka atau mengandung makna selain makna menyangka, maka lafaz ja'ala di sini hanya dapat muta'addi kepada satu maf'ul saja. Makna yang lain tersebut adalah yang pertama, terkadang dia itu mengandung makna aujada, yaitu menjadikan atau menciptakan, atau bermakna aujaba, yaitu menunjukkan mana menjaga atau memperhatikan. Maka di sini hanya muta'addi pada satu maf'ul saja. Contohnya seperti lafaz waja'ala adh-dhulumati wan-nura. Waja'ala dan menciptakan siapa Allah adh-dhulumati kepada kegelapan-kegelapan, wan-nura dan cahaya. Dalam susunan ini lafaz ja'ala tidak mengandung makna menyangka melainkan mengandung makna aujada. Maka di sini hanya muta'addi pada satu maf'ul. Dan Allah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Selanjutnya contoh yang lain seperti lafaz ij'al linashril ilmi nasiban min malikin. Ij'al, jagalah atau perhatikanlah linashril ilmi untuk penyebaran ilmu, nasiban kepada bagian min malikin dari raja. Perhatikanlah bagian dari raja untuk penyebaran ilmu. Dalam susunan ini, lafaz ij'al yang merupakan bentuk fi'il amar dari lafaz ja'ala mengandung makna aujaba, yaitu mengandung makna menjaga atau memperhatikan. Maka ij'al ini tidak muta'addi terhadap dua maf'ul, melainkan hanya muta'addi pada satu maf'ul saja. Terus selanjutnya ada kalanya lafaz ja'ala di sini mengandung makna sayyara. Maka dalam hal ini lafaz ja'ala tidak termasuk dalam af'aludz dzan melainkan masuk dalam kategori af'alut tahwil yang pembahasannya akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Jadi maknanya adalah merubah.
Dan lafaz ja'ala yang bermakna soyaro ini pun muta'addi terhadap dua maf'ul. Contohnya seperti lafaz ja'ala Allahu al-arda masjidan. Ja'ala merubah Allahu siapa Allah al-arda kepada bumi ini masjidan kepada masjid. Jadi lafaz ja'ala di sini muta'addi kepada dua maf'ul. Yang pertama adalah lafaz al-arda dan yang kedua adalah lafaz masjidan. Kemudian selanjutnya makna selain dari menyangka, lafaz ja'ala ini juga bermakna ansya'a, yaitu bermakna memulai. Dengan demikian, lafaz ja'ala di sini nantinya akan masuk dalam kategori af'alul muqarabah, yaitu termasuk dari fi'il nakis yang menunjukkan makna memulai dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana amal daripada af'alul muqarabah, yaitu merofakkan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya. Contohnya seperti lafaz ja'ala Zaidun yamshi. Ja'ala memulai Zaidun siapa Zaid, yamshi ialah berjalan. Zaid mulai berjalan. Jadi lafaz Zaidun ini rofa sebagai isim daripada ja'ala, sementara jumlah fi'liyah yang terkandung di dalam lafaz yamshi berupa fi'il dan fa'ilnya ini dalam mahal nasab sebagai khobar bagi lafaz ja'ala. Ini adalah beberapa makna dari lafaz ja'ala. Kemudian lafaz yang kedua adalah lafaz haja, di mana lafaz haja di sini juga termasuk dari af'aludz dzan yang mengandung makna menyangka atau menduga. Contohnya seperti lafaz hajautu abaka so'iman. Hajautu menduga atau menyangka siapa saya, abaka kepada ayahmu, so'iman kepada orang yang berpuasa. Aku mengira ayahmu adalah orang yang berpuasa. Lafaz haja di sini juga dapat muta'addi kepada dua maf'ul, di mana maf'ul yang pertama adalah lafaz abaka dan maf'ul yang kedua adalah lafaz so'iman. Selain bermakna menyangka, lafaz haja juga memiliki beberapa makna yang lain. Di antaranya adalah mengandung makna mengalahkan dalam teka-teki. Contohnya seperti lafaz hajaitu Zaidan fahajautuhu. Hajaitu memberi teka-teki siapa saya, Zaidan kepada Zaid. Fahajautuhu kemudian mengalahkan siapa saya, hu kepada Zaid akan teka-teki itu. Kita perhatikan lafaz hajautu, di mana lafaz ini mengandung makna mengalahkan dalam teka-teki. Namun di sini hanya muta'addi terhadap satu maf'ul saja. Kemudian makna selanjutnya adalah mengandung makna menolak atau mencegah. Contohnya seperti lafaz hajautu Zaidan. Hajautu menolak siapa saya atau mencegah siapa saya, Zaidan kepada Zaid. Makna ini juga hanya muta'addi kepada satu maf'ul saja. Kemudian selanjutnya juga memiliki makna menjaga atau menyembunyikan. Atau merahasiakan. Contoh yang lain seperti lafaz hajautu as-sirra.
Hajautu menyembunyikan atau menjaga siapa saya, asirro kepada rahasia. Dalam hal ini lafadz haja hanya muta'addi kepada satu maf'ul saja. Dan yang selanjutnya ada kalanya mengandung makna menjalankan atau maknanya mendorong. Contohnya seperti lafadz hajati ar-rihu as-safinata. Hajat ar-rihu, hajat mendorong atau menjalankan, ar-rihu apa angin, as-safinata kepada perahu atau kapal. Di sini lafadz haja bermakna menjalankan atau mendorong, di mana angin itu mendorong kepada kapal sehingga dia dapat berjalan. Di sini lafadz haja hanya dapat muta'addi kepada satu maf'ul saja. Ini adalah beberapa makna daripada lafadz haja, di mana lafadz haja yang termasuk dari af'aludz dzon hanya yang menunjukkan makna menyangka saja. Selanjutnya terdapat pula lafadz haja yang termasuk dari fi'il lazim, artinya dia tidak butuh terhadap maf'ul. Hal tersebut terjadi manakala lafadz haja di sini memiliki makna yang pertama mendiami atau bermakna tinggal. Contohnya seperti lafadz haja bil masjidi. Haja mendiamin atau tinggal siapa dia, bil masjidi di masjid, di mana lafadz haja di sini adalah merupakan fi'il lazim yang tidak butuh terhadap maf'ul. Selanjutnya manakala lafadz haja ini bermakna kikir atau terlalu hemat. Maka lafadz haja ini juga termasuk dari fi'il lazim. Contohnya seperti lafadz haja bisyai'in. Haja terlalu hemat siapa dia, bisyai'in pada sesuatu. Untuk lafadz haja yang menunjukkan kedua makna ini, maka lafadz haja di sini termasuk dari fi'il lazim yang tidak membutuhkan kepada maf'ul. Selanjutnya yang ketiga dari af'aludz dzon yang hanya mengandung makna menyangka saja atau mengira saja adalah lafadz adda. Adda ini hanya mengandung makna menyangka saja atau di sini maknanya adalah mengira. Sehingga dalam hal ini lafadz adda dapat muta'addi terhadap dua maf'ul. Contohnya seperti dalam syair, fala ta'dudi al-maula syarikaka fil ghina walakinnama al-maula syarikuka fil adami. Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil adami. Fala ta'dud, janganlah menyangka atau mengira siapa kamu, al maula kepada teman, syarikaka kepada orang yang menyertaimu, fil ghina dalam kekayaan. Walakinnamal maula, walakinnama akan tetapi, al maula adapun teman itu, syarikuka ialah orang yang menyertaimu, fil adami di dalam kefakiran. Maka janganlah kau mengira bahwa teman itu adalah orang yang menyertaimu dikala kau kaya, akan tetapi teman itu adalah orang yang menyertaimu dikala kau tidak memiliki sesuatu apapun. Kita perhatikan lafadz fala ta'dudi. Lafadz ta'dud di sini berbentuk fi'il mudhari' yang dimasukin oleh la nahi, sehingga di sini dijazmkan. Dalam susunan ini
Lafaz adda bermakna mengira atau menyangka, dan di sini muta'addi terhadap dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah lafaz al-maula, sementara maf'ul yang kedua adalah lafaz syarikaka. Di samping makna mengira, lafaz adda juga memiliki makna yang lain. Di antaranya lafaz adda juga menunjukkan makna menghitung. Contohnya seperti lafaz adadtu as-sayyarat. Adadtu menghitung siapa saya, as-sayyarat kepada beberapa mobil. Dalam hal ini untuk ada yang bermakna menghitung hanya dapat muta'addi kepada satu maf'ul saja. Kemudian lafaz yang keempat adalah berupa kalimat fi'il za'ama. Lafaz za'ama ini mengandung makna menyangka dengan sangkaan yang kuat. Jadi menduga dengan dugaan yang kuat. Dan lafaz za'ama di sini termasuk dari af'aludz dzan yang muta'addi terhadap dua maf'ul, seperti di dalam sebuah syair yang berbunyi za'amtani syaikhan walastu bisyaikhin innama syaikhu man yadibbu dabiban. Za'amtani syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadibbu dabiban. Za'amta menduga, mengira siapa kamu, ni kepadaku, syaikhan kepada orang yang sudah tua, walastu bi syaikhin, walastu padahal tidak ada siapa aku, bi syaikhin ialah orang yang sudah tua, wa innama syaikhu hanya saja asyaikhu adapun orang yang tua itu, man ialah orang, yadibu yang merangkak siapa itu man, dabiban dengan benar-benar merangkak. Kau menduga bahwa diriku adalah orang yang sudah tua, sedangkan diriku bukanlah orang yang sudah tua. Sesungguhnya yang disebut dengan orang yang sudah tua itu adalah orang yang merangkak dengan sebenar-benarnya merangkak. Di sini kita perhatikan lafaz za'amtani. Za'ama bermakna menyangka dengan sangkaan yang kuat, di mana pada lafaz za'ama di sini dapat muta'addi kepada dua maf'ul. Secara umum, lafaz za'ama di sini lebih sering digunakan untuk menunjukkan makna dugaan yang salah. Artinya, lafaz za'ama di sini mengungkapkan ucapan yang diduga sebagai kebohongan. Maka dari itu, za'ama digunakan dalam hal yang di dalamnya terdapat kebimbangan. Kebimbangan atau hal yang sudah diyakinin kebohongannya. Biasanya orang Arab mengatakan za'amu kada wa kadza. Za'amu menduga siapa mereka, kadza wa kadza, demikian dan demikian. Dalam artian hal-hal tersebut adalah perkataan yang bohong. Ini adalah makna lain daripada lafaz za'ama. Jadi di antara makna lain daripada lafaz za'ama itu adalah mengandung makna dugaan yang salah, di mana di sana terdapat kebimbangan dan hal tersebut sudah diyakinin akan kebohongannya. Selanjutnya makna lain daripada lafaz za'ama di sini adalah ada kalanya za'ama di sini bermakna berkata. Jadi bermakna berkata saja tanpa ada embel-embel apakah perkataan tersebut adalah merupakan kebohongan atau yang mengandung kebimbangan. Selanjutnya ada kalanya lafaz za'ama ini juga menunjukkan makna memimpin. Atau terkadang juga mengandung makna menanggung.
Maka dalam hal ini lafadz za'ama hanya muta'addi terhadap satu maf'ul saja, yaitu dengan perantara huruf jar. Contohnya seperti lafadz za'ama ala al-qaumi. Za'ama memimpin. Siapa dia? Alal qaumi, kepada suatu kaum. Di mana lafadz za'ama di sini menunjukkan makna memimpin, sementara lafadz al-qaumi adalah merupakan maf'ul dari lafadz za'ama yang secara lafadz dia itu dijarkan oleh huruf jar, namun secara mahal dalam mahal nasab sebagai maf'ulnya. Contoh yang lain seperti lafadz za'ama bil mali. Za'ama menanggung siapa dia, bil mali terhadap harta. Sama dengan contoh yang pertama, di mana lafadz za'ama di sini muta'ati hanya pada satu maf'ul saja dengan perantara huruf jar. Sedang lafadz al-mali secara lafadz dia itu dijarkan oleh huruf jarbi, namun secara mahal dia itu nasab sebagai maf'ul bih dari lafadz za'ama. Selanjutnya, lafadz za'ama juga terkadang mengandung makna lezat atau enak. Namun untuk za'ama yang bermakna lezat atau enak ini masuk dalam kategori fi'il lazim yang tidak butuh terhadap maf'ul. Contohnya seperti lafadz za'ama al-labanu. Za'ama lezat atau enak, al-labanu apa susu itu. Ini adalah beberapa makna daripada lafadz za'ama, di mana yang termasuk dari af'aludz dzan hanya yang mengandung makna menyangka atau menduga dengan dugaan yang kuat. Selanjutnya yang kelima adalah lafadz hab. Lafadz hab ini bentuknya adalah berupa fi'il amar, sehingga maknanya adalah sangkalah atau dugalah. Hendaklah kamu menduga atau menyangka. Dan ini juga muta'addi terhadap dua maf'ul. Seperti contoh di dalam syair faqultu ajirni aba Khalidin wa illa fahabni imro'an halikan. Fakultu maka berkatalah aku, ajirni aba Khalidin, ajirni hendaklah menolong siapa engkau, ni kepadaku, aba Khalidin wahai aba Khalid, wa illa dan jika tidak, fahabni maka hendaklah menduga siapa engkau, ni kepadaku, imro'an kepada seseorang, halikan yang hancur. Kemudian aku berkata, tolonglah aku wahai Abu Khalid, dan jika tidak maka dugalah aku sebagai orang yang hancur. Dalam susunan ini kita perhatikan lafadz wahabni imro'an. Di sini lafadz hab dapat muta'addi terhadap dua maf'ul, di mana di sini menunjukkan makna sangkalah atau dugalah. Selain itu, lafadz hab ini juga mengandung makna yang lain. Di antaranya bermakna berikanlah. Dengan demikian, lafadz hab di sini tidak termasuk dari af'aludz dzan yang dapat muta'addi terhadap dua maf'ul. Karena sekalipun lafadz hab yang bermakna berikanlah di sini juga memiliki dua maf'ul, namun kedua maf'ul daripada hab yang bermakna berikanlah itu bukanlah merupakan perubahan bentuk dari susunan mubtada dan khobar. Contohnya seperti lafadz hab al-fuqara'a malan. Hab hendaklah memberi siapa kamu, al-fuqara'a kepada orang-orang fakir itu, malan kepada harta. Dalam susunan ini lafadz hab mengandung makna berikanlah, dan ini tidak termasuk di dalam af'aludz dzan. Sekalipun dia memiliki dua maf'ul, namun kedua maf'ul ini bukanlah merupakan perubahan bentuk dari susunan mubtada dan khobar. Dengan demikian, menurut lughat yang fasih,
untuk lafadz hab yang bermakna berikanlah di sini, untuk lafadz yang pertama ini muta'addi dengan perantara huruf jar, sehingga hab lil fuqara'i malan. Hab hendaklah memberi siapa kamu lil fuqara'i pada orang-orang fakir itu malan kepada harta. Selanjutnya makna lain daripada lafadz hab di sini bermakna takutlah. Jadi manakala yang bermakna berikanlah sebagaimana makna yang sebelumnya ini berasal dari lafadz hibatan, sedang untuk yang bermakna takutlah ini berasal dari lafadz haibatan. Haibatan bermakna takutlah, sementara yang berasal dari hibatan ini bermakna berikanlah. Contoh yang bermakna takutlah seperti lafadz hab robbaka. Hab hendaklah takut siapa kamu robbaka kepada Tuhanmu. Hab yang bermakna takutlah ini hanya dapat muta'addi terhadap satu maf'ul saja. Demikianlah penjelasan tentang af'aludz dzan. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.